الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أحمده سبحانه وتعالى واشكر شكر من يعمل الحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله الموصى أفضل المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الذين صاروا دينهم بالأعمال والجهاد أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم Sadaqallahul Azim. Para hadirin, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat, nikmat hidayah dan taufik yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan juga nikmat sehat. Sehingga pada siang hari ini kita semua dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib dan para hadirin, ittaqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya semua penduduk negeri ini beriman dan bertakwa pada Allah, niscaya akan kami, kata Allah, bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, dalam kehidupan di dunia ini tidak akan terlepas dari orang kaya dan orang miskin, orang yang mampu dan yang tidak mampu, yang sampai kapanpun pasti akan ada. Karena memang kehidupan ini Allah ciptakan selalu berpasangan. Dan juga hal tersebut adalah untuk menguji kita semua, sejauh mana kita ini mau melaksanakan perintah Allah, mau taat akan perintah Allah atau tidak. Dan juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka harus mau mengikuti dan mentaati akan aturan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di antara keluarga kita, saudara kita, tetangga kita atau teman kita, ada yang hidupnya dalam kemiskinan, dan terkadang pula untuk makan pun sangat susah, sehingga harus menahan lapar sehari, 2 hari, atau bahkan lebih dari itu. Bila di antara kita ada yang dalam kondisi kelaparan, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua, apalagi saudara atau keluarga kita. Islam memerintahkan, Islam menganjurkan dan bahkan mewajibkan umatnya untuk saling membantu orang yang dalam kondisi kekurangan atau kelaparan. Sehingga ada perintah Allah untuk mengeluarkan zakat atau sedekahnya. Wa aqimus salata wa atuz zakah
wa ati'u Allaha ar-rasul 'allakum turhamun. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat oleh Allah. Para hadirin, berdasarkan ayat tersebut di atas, hak fakir miskin menduduki urutan kedua dari hak Allah. Di samping fungsi yang lainnya, fakir dan miskin adalah berfungsi. Fakir miskin berfungsi sebagai dokter bagi orang kaya, karena jika ia sakit diperintahkan untuk bersedekah kepada fakir miskin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Hasinu amwalakum bis-zakah, wadawu mardakum bis-sadaqah, wastaqbilu anwa'al bala bid-du'a." Jagalah hartamu dengan mengeluarkan zakat, dan obatilah para pasien, obatilah orang-orang yang sedang sakit dengan memperbanyak bersedekah kepada fakir dan miskin, dan atasilah aneka bala dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fakir miskin berfungsi sebagai pembersih, karena dengan sedekah dosa-dosa orang kaya yang beriman akan gugur, dan juga sebagai pembersih hartanya dengan memberikan zakat kepada fakir miskin. Fakir miskin berfungsi sebagai pesuruh, pekerja, atau pembantu, karena ketika orang kaya akan melakukan sesuatu, tentunya yang akan dicari adalah fakir dan miskin. Dan juga ketika orang kaya akan bersedekah untuk mengatasnamakan orang lain, keluarganya yang telah meninggal, maka pasti yang akan dicari dan diberikannya adalah kepada fakir dan miskin. Fakir miskin berfungsi juga sebagai penjaga harta kekayaan orang kaya, karena harta orang yang dikeluarkan zakatnya atau sedekahnya maka terjaga dari segala bencana dan terjaga atau terpelihara dari aneka macam bencana, sebagaimana yang dikatakan pada hadis di atas. Para hadirin, perlu kita ketahui bahwa sesuap makanan yang masuk ke dalam perut orang yang lapar maka masih lebih baik daripada membangun 1000 masjid yang megah, dan masih lebih baik daripada membeli kiswah Ka'bah dengan kain sutra, dan masih lebih baik daripada ibadah haji dan umroh yang sunnah, dan masih lebih baik daripada qiyamul lail atau sholat malam dengan sujud dan rukunya, dan masih lebih baik daripada berjihad melawan kekafiran dengan menghunus pedangnya, dan masih lebih baik daripada puasa sepanjang tahun di waktu panas. Dan jika makanan itu masuk ke dalam perut orang yang lapar, maka ia akan memiliki cahaya seperti cahaya matahari yang terang benderang. Karena itu para hadirin, hendaklah kita selalu memperhatikan orang-orang miskin, orang fakir yang ada di sekeliling kita, apakah itu dari keluarga kita sendiri, saudara kita, tetangga, ataupun teman kita. Jika kita mengabaikan fakir dan miskin, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan dicap sebagai pendusta agama, orang yang bohong imannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan atau memberi makan pada fakir dan miskin. Dan juga pada surat yang lain, pada hakikatnya harta yang ada pada kita adalah bukan milik kita mutlak, tapi milik Allah Subhanahu wa taala, yang Allah titipkan kepada kita untuk disampaikan kepada yang berhak untuk menerimanya, yaitu fakir dan miskin. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka, pada harta kita ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Fa ammal yatima fala taqhar. Sebab itu
terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta, orang miskin, orang fakir yang meminta, janganlah kamu menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Dan karena itu malah kita perhatikan fakir dan miskin di antara keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, atau teman kita. Dan sebaiknya janganlah kita merasa menjadi orang yang fakir atau miskin, akan tetapi jadilah orang yang memberi. Karena derajat orang yang memberi adalah lebih mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala maupun dalam pandangan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita wa salamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.